teh manis. Bapak di sini dari kapan? Bisa. Belum lama Pak, 82 saya. Oh, berarti saya SMP kan saya dulu suka makan di sini Pak, ayam kalasan. Saya SMP di Triguna. Oh, Triguna. Iya, saya SMP di Triguna. Ini dulu kan SMP 56. Iya, iya. Nah, yang dulu di sini itu Bapak termasuk yang masih menetap di sini. Iya. Sampai sekarang. Berarti dari tahun 82 Bapak ini ada di sini. Namanya Bapak apa? Pak Suradi. Ada Pak Suradi. Ini nama ayam gorengnya Pak Ibu. Apa? Pak Ibu Suradi. Bapak ya? Iya. Oh iya. Ini yang kalau di situ ada Sidodadi. Sidodadi. Sidodadi namanya. Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan Om, lagi jajan. Jadi ini restoran, ini apa? Restoran kaki lima lah ya, bisa dibilang kaki lima, tapi ini apa namanya? Yang memang diperbolehkan oleh pemerintah. Ini dari daerah Blok M. Dulu ini disebut Pasar Kaget. Jadi zaman gua kecil dulu, gua sama keluarga itu suka makan di sini. Ini namanya ayam kalasan, Sidodadi. Nah, gue agak lupa sebenarnya kan ayam kalasannya dulu banyak ya. Restoran ayam kalasan di sini berjejer nih banyak. Gue lupa yang Sidodadi itu yang mana, tapi hampir semua rata rasanya enak-enak. Nah, dulu waktu kecil gue makan di sini, mulai SD, SMP itu sama keluarga makan di sini. Dan ini tempat ini dulu ramenya bukan main karena disebut Pasar Kaget. Jadi memang banyak kayak jualan kaki lima itu kayaknya kalau weekend itu penuh gitu loh, kumpul. Makanya disebut Pasar Kaget Blok M. Wah, ini mengingat kenangan masa lalu, mudah-mudahan rasanya enak ya. Karena yang dulu gue tahu itu ayam kalasan itu disajikan dengan sambal yang digoreng, ya ada minyaknya, terus ada lalapnya, sama tahu tempe. Dan kita biasanya dulu kalau pesan tuh nggak pernah satuan, jadi bukan dada atau paha, tapi setengah ekor atau satu ekor karena kita rame-rame gitu. Mudah-mudahan rasanya masih sama seperti tempo dulu. Mau diambilin apa cuci tangan? Di situ ada satunya dari. Oh, ada. Iya. Oke. Ini nasinya sepiring. Kemudian ini paket ayamnya. Cukup besar sih. Tadinya gue mau pesan setengah ekor, cuma kayaknya cukup lah karena ada tempe, tahu, ada lalapan, ada jeruknya juga ya. Jeruk peresnya, kemudian ada kemangi, ada kobokan, sama ada sambal. Jadi kita makan dulu ya. Ini dari dulu modelnya kayak gini nih, gampang di suwir-suwir, empuk gitu. Terus rasanya gurihnya tuh masuk ke dalam. Gurih bumbunya nih, hasil ungkapnya masuk ke dalam. Di sini biasanya orang-orang kalau makan, minuman spesialnya adalah es kopior. Karena es kopior di sini enak banget. Dari dulu tuh udah terkenal. Dengan porsi yang penuh sampai segunung ya, menuhin gelasnya. Dan rasanya enak banget. Nggak ada salah. Ada. Pak, ada es kopior nggak? Ada. Nanti kita lihat es kopiornya kayak apa. Sekarang Om makan dulu ya. Dulu makan di sini tuh zaman gue SMP. Itu persis di belakang gue nih. Ini Taman Blok M yang disebut Pasar Kaget, dan disitulah peristiwa yang disebut Lintas Melawai. Pusat dari anak-anak muda tahun 80-an. Pak Suradi. Pak Suradi. Ya, Pak Suradi. Jadi di sini Bapak sejak tahun berapa? Kalau saya jualan, pokoknya jualan sendiri. Tadinya kan bantuin kakak. Terus saya mikirnya begini, kalau aku bantuin terus, biarpun aku dikasih duit banyak, tapi kalau seandainya saya itu ntar mau istilahnya ya kalau mau punya istri gitu kan, saya nggak bebas. Nah, saya 82 itu saya bikin sendiri. Ya, saya berdikari sendirilah pokoknya. Saya bisa gitu ya. Saya biar ini gitu.
saya mandiri biar mandiri gitu biar bagaimana. Jadi Bapak tahu di zaman lintas Melawai itu Bapak tahu ya? Oh iya tahu. Mobil-mobil anak muda iya, nongkrong-nongkrong. Iya, kalau yang namanya malam minggu itu 78 79 tuh. Di situ ya, di Raya Kaburan masih sering nongkrong. Itu kan malam tuh Pak. Kalau dulu itu ininya apa? Pas lagi rame-rame itu waktu pindah ke lain kantor itu. Iya, mantap. Pindah kantor itu dari sini itu 79 Pak. Itu tapi waktu itu baru-barunya. Oh, dulu di sana. Enggak, tadinya kan itu apa di jalan ke sana kemari itu. Iya. Belum ditutup, belum satu arah gini. Iya, ini kan tutupnya sebenarnya belum lama ini tutupnya. Yang ada dulu. Kalau yang Dulu yang ada ini Pak, ada jejak kakinya Pak Ali Pak? Sadikin. Pak Alisat. Itu di mana itu batu itu? Kalau itu Pak Cokro Pranolo. Oh, Cokro Pranolo. Iya, soalnya waktu pindah ke sana itu baru-barunya Pak Cokro dilantik. Yang kakinya ya, jejak Iya, kaki ya? Iya, sekarang masih ada. Di mana itu? Di samping pos polisi. Sebelah di mana? Blok M. Oh, pos depan. Dipager pakai rantai. Pos polisi mana? Kan ada pos polisinya di sebelah terminal sini tuh. Oh, yang di dalam terminal apa? Bis-bis Air mancur. Kesini lagi. Oh. Kesini. Jadi itu kalau kesannya dari sana kelihatannya itu kios-kios Pak. Oh. Tapi kalau misalnya situ nanya Iya. satpam apa gitu mau tahu ini apa Monumen itu. Tahun Masih ada berapa? itu ya? Hah? Tahun berapa jejak kaki itu? Kalau 70-an. tadi di situ 79. Ada ininya, ada tanggalnya. Iya. Ada Oh. tanggal. Jadi dulu di daerah Blok M itu Pak Gubernur Cokro Pranolo ya pernah meresmikan pasar kaget ya Pak? Iya. Nah terus Kan dia yang- menjejakkan kakinya di beton dan ada Jejak. monumennya sampai sekarang Sampai sekarang masih ada di dekat kantor. dekat kantor Pos polisi polisi. di Blok M. Nah, ini terkait kaki, apa kaki saya boleh nambah? Gak boleh nambah, emang nggak bayar, kan bayar. Jadi cukup bersejarah ya. Itu konten paling aneh. Kenapa aneh? Jadi ada dua konten berhadapan. Enggak apa-apa. Dia seru ya. Nih, tuh. Nih. Di, Weh. dikit-dikit. Oke, kita bersama-sama. Pak, Bapak nggak makan, Pak? Terima kasih. Ya, saya terakhir, Pak. Tadi udah makan tadi. Pak Suradi, saya mau tanya ini Pak. Saya mau tanya bumbunya. Jadi ayam itu diungkep ya? Iya. Iya. Hmm. Jadi kalau Kalau dulu Pak, saya ingat ya. Kalau saya makan di sana, itu kan ayamnya banyak banget tuh digantung-gantung tuh Pak. Oh gitu. kalau dulu waktu masih tenda pasang Iya. pasang ya manual ya ini tuh gerobaknya di depan sini semua. Oh iya benar-benar itu Pak. Nah, ini perlu ada orang tahu juga ayam kampung itu kadang-kadang ada orang yang pakai ayam merah ya. Ya kadang-kadang kan bilang ayam kampung itu keras katanya. Iya. Ya itu kan apa istilah kata yang namanya masakan kadang-kadang kan ini ya iya kan kadang-kadang lain tangan lain. Iya. Iya, betul Pak. Jadi nggak bisa memang kalau jualan makanan terus terang aja nggak segampang orang ngomong gitu. Jadi belum tentu kalau misalnya saya juga ini kalau cuma masak-masak pinter tapi kalau udah memang teori sama praktek itu lain. Iya. Ya prakteknya sih kelihatannya Gampang. bukan kalau misalnya teori ya kalau misalnya suruh praktek itu teorinya itu menggampang ya kalau kelihatannya tapi kalau Sepertinya semua orang bisa gitu ya. ya Padahal kalau suruh praktekin ya mungkin Iya, rasanya bisa kalau- beda-beda. lah iya itu rasanya. tapi kalau ini Pak, Hasilnya yang- kalau Kalasan itu sebenarnya itu daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur Kalasan? Jawa itu? Tengah. Jawa Tengah. Karena dari Jogja, Lalu Kalasan itu berarti Ini. daerah Jogja. Jogja. Prambanan. Prambanan. Saya nikah di Prambanan, lah iya itu. Anak-anaknya di Jogja. Anak-anak saya di Kalasan ya. Iya. Pas sebelahnya rumah Mbok Berek. Pertama. Yang pertama itu. Iya. Oh. Tapi sekarang banyak bermunculan, Pak. Iya. Iya sekarang lah kan yang aslinya udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Banyak ayam Kalasan aku bermunculan. Enggak, bumbunya tuh bisa menyerap ke dalam gitu Pak. Gurihnya tuh. Ya itulah makanya kalau misalnya ini kan orang bilang katanya ya sama ayam tapi memang ayamnya sama tapi rasanya kan beda-beda yang lain. Ya saya kan kalau ditanya ini benar enggak kalau yang namanya ini
makanan kalau misalnya belum nyicipin aku nggak bilang, kalau saya sih bilangnya entah, kalau aku bilangnya enak giliran bapak udah ngerasain nggak enak kecewa gitu. Betul Pak. Misalnya tuh goreng bakwan tuh kan biasanya kalau di rumah-rumah kan biasanya wajahnya kan teflon gitu ya. Teflon tuh kan minyaknya sedikit. Itu sama yang minyaknya banyak rasanya lain. Nah, dikit-dikit bikin goreng bakwan aja. Bawang aja. Iya. Kalau minyaknya lebih banyak lebih beda rasanya ya. Cuma dulu itu terasa lebih menarik karena melihat prosesnya. Iya kan, ngegorengnya kelihatan, kita ngeliat gitu orang ngegorengnya. Jadi orang menarik lihatnya. Pak, boleh Pak, itunya Pak. Kopior Pak. Gak habis bro. Kita minum es kopior. Habis ya. Nasi habis 2 kali tambah. Ini lalap sama sambelnya masih ada. Teh lo ya? Ya habis. Ini di depan gue ada Om Egi. Om Egi ini dari channel Egi Soda. Kebetulan dia juga food hunter juga. Jadi mereview makanan-makanan, dan tadi terlintas habis ada sedikit keperluan di Blok M. Kita makan di mana ya? Terus kita bahas deh ke Ayam Kalasa. Bahasanya keren tuh. Tadi terlintas saat lewat lintas melawan. Asli sama. Cuman nanti kalau pesen lagi kita pesennya 1 ekor. Hah? 1 ekor. Jadi potongannya tuh. Iya, boleh. Mantap. Sini di helm tadi tuh bagus. Nah, maksudnya di channelnya Om Traktiryu, teman-teman yang menyaksikan ini juga boleh mengusulkan mengusulkan ke Om harus kemana gitu, nyobain makanan apa. Ya sementara ini seputaran Jakarta dulu lah ya, karena juga ada kesibukan yang lain. Jadi silahkan teman-teman mau ngusulin Om harus cobain apa gitu. Tapi nanti gue real sih, maksudnya kalau enak gue bilang enak, kalau nggak enak ya gue bilang enak juga sih. Daripada ada yang nonton. Wih, gila, es kopiornya Pak Suradi sudah datang. Kita taruh di belakang. Boleh Pak, ya, boleh Pak. boleh. Nanti Bapak duduk sini lagi Pak. Iya. Bapak mau es kopior Pak? Saya yang Kopior bro. Jadi es kopior seperti yang gue bilang ya. Ini Kita pindahin. satu gelas nih penuh banget tuh. Penuh tuh. Sampai atasnya muncung banget. Ini pakai ada susu sama sirup merah. Jadi es kopior ini sumber kelapanya, ini Pak Suradi ini langganan gitu ya Pak ya. Jadi nggak sembarangan, di pasar nggak ada jualan es kopior. nggak ada. Jadi ini otentik banget nih. Ini nih kelapanya nih gue makan. Nah ini Pak. Rasanya empuk, bukan. Dan ini harga makanannya ini cukup terjangkau di sini ya. Ini es kopior ini satu gelasnya berapa? 20.000. 25.000. Ini satu buah kelapa nih dicampur susu, ada sirupnya. Jadi katakan terjangkau lah, masih terjangkau gitu. Selain zaman Jadi Pak itu- Suradi ini pendukung Pak Harto. Sama sih Pak. Kita juga dulu sekeluarga mendukungnya zaman dulu namanya. Karena Presiden ini siapa lagi yang dipilih? selain daerahnya memang masih konsumtif, ekonomi masih bagus-bagusnya, begitu ya memang yang terkenalnya Bapak Pembangunan ya saat Iya. itu ya Pak Har. Iya. Karena kan zaman berubah nih Pak, Iya. tapi yang penting rasa ayam kalasan dan kopiornya nggak berubah. Kalau saya memang ini kalau yang langganan makan di sini itu, yang sering datang ke sini itu Mbak Tutut bawa. Oh ya. Jadi Oh anak 3. Iya, yang pertama perempuan. Nah, Perempuan terus laki-laki. Nah, ini yang terakhir yang laki dari semester 5. semester 5. Oh yang 2 di atasnya udah lulus semua. Udah kerja semua. Sudah kerja. Oh, Alhamdulillah. itu berarti kuliah semua Pak tiga-tiganya. Iya, alhamdulillah. Dari hasil Ya, aku terus terang aja, aku nggak malu. Masalahnya, aku begini, biarpun bapaknya nggak berpendidikan, tapi anak saya harus bisa menjadi. Jadi Bapak nggak ada kegiatan lain sejak muda selain jualan ayam kalasan. Kalau kayak Gojek atau GrabFood itu masuk nggak ini? masuk. Udah masuk. Oh bagus tuh. Bagus. berarti Artinya orang bisa pesan dari rumah ya. Ini Bapak semenjak muda. Jadi GoFood, Gojek ini 3 orang itu bisa iya, pesan nih. bisa Namanya Pak Suradi. Ya, ayam kalasan Sidodadi 82 tuh. Berarti 80 ke 40 tahun, Pak. 40 tahun. 40 tahun, Jo, jualan. Istri udah Nah, punya- terus Pak yang jualan di sini Bapak aja atau anak suka gantian? Kalau
ya kita nggak ini kadang-kadang istri kalau lagi di rumah misalnya ada pesanan udah selesai itu kadang-kadang bantu ke sini. Oh. Pak, tapi ngomong-ngomong sudah azan maghrib. ya. Kita pamit dulu ya Ki ya. Ya, Kita pamit dulu. pamit dulu. Pak Suradi, makasih Pak Suradi. Pak Suradi. Sudah ketemu makanannya enak.